Lihatlah sekelilingmu. Mungkin ayahmu sedang menunggu keberhasilanmu agar ia bangga di akhir usianya. Syukur bukan sekadar berkata Alhamdulillah. Syukur adalah berjuang menjadi hamba yang lebih baik setelah ditolongnya. Dan saat rasa syukur itu menetap di hatimu, engkau akan melihat Allah membuka lebih banyak jalan baru. Jalan kebaikan, jalan keberkahan, jalan maslahat untuk orang lain. Itu semua adalah hadiah bagi orang-orang yang menunjukkan syukur mereka lewat perubahan. Jika engkau bersyukur dengan cara demikian, Allah berjanji dalam firman-Nya, La in syakartum, la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Artinya, perubahan itulah yang menjadi kunci naik tingkat dalam kehidupan. Maka mari sahabatku, mulai hari ini belajar bersyukur bukan hanya saat mendapat nikmat, tapi bersyukur dengan cara memperbaiki diri ketika nikmat itu diberikan. Ucapan syukur boleh tetap ada di bibir, tapi pastikan ada pergerakan dalam amalmu. Jadikan keselamatanmu kemarin sebagai titik balik menjadi lebih baik hari ini. Karena sungguh, syukur terbaik bukan lewat lisan, tapi lewat perubahan hidup. Diselamatkan, itu tanda Allah yakin kamu masih bisa menjadi lebih baik. Sahabatku, ketika Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang hampir menghancurkanmu, itu bukan sekadar pertolongan, tapi sebuah isyarat bahwa Allah percaya dirimu masih bisa berubah, masih bisa tumbuh, dan masih bisa menjadi hamba yang jauh lebih baik. Allah tidak akan memberikan kesempatan kedua kepada hamba yang sudah tidak memiliki harapan. Maka jika engkau masih diberi napas, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menata hidupmu, yakinlah bahwa itu adalah bentuk kepercayaan langit yang tidak boleh dikhianati. Allah berfirman, dan sekiranya Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun di permukaan bumi, tetapi Dia memberi tangguh sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat ini memberi peringatan sekaligus harapan. Seandainya Allah menilai kita hanya dari dosa masa lalu, mungkin kita sudah binasa sejak lama. Tapi karena kasih sayangnya, Dia menangguhkan hukuman, memberi kita waktu agar berubah. Jadi keselamatan yang engkau rasakan kemarin bukan tanda Allah membiarkan begitu saja, tapi Allah sedang menunggu perubahanmu. Dia ingin melihat apakah engkau benar-benar memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memperbaiki diri, atau justru kembali tenggelam pada kesalahan yang sama. Sahabatku, mengapa engkau harus berubah? Karena Allah telah membuktikan bahwa Dia menaruh harapan padamu. Maka malulah jika harapan itu engkau sia-siakan. Malulah jika engkau berhenti berjuang hanya karena keadaan mulai membaik. Sesungguhnya, yang lebih berat dari merubah kebiasaan buruk adalah menjaga niat baik agar tidak mati ketika hidup kembali tenang. Katakan pada dirimu sendiri setiap hari, aku harus terus berubah menjadi lebih baik, agar Allah tidak menarik pertolongannya dariku. Allah menegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menjadi syarat utama bila kita ingin pertolongan. Allah tetap menyertai langkah kita, yaitu selama engkau mau berubah, Allah akan terus menolongmu.
Tapi jika engkau berhenti memperbaiki diri, maka jangan salahkan siapapun saat Allah berhenti memberi jalan. Karena keselamatan kemarin adalah tanda bahwa Allah ingin engkau memulai perjalanan perubahan, bukan kembali pada kebiasaan lama yang membuatnya murka. Maka sahabatku, mulailah hari-harimu dengan keyakinan bahwa Allah menyelamatkanmu karena kau dianggap masih pantas menjadi hamba yang lebih mulia. Jangan khianati kepercayaan itu. Jadikan pertolongannya sebagai energi untuk bangkit, agar engkau mampu membuktikan pada Allah bahwa engkau layak ditolong, layak dibimbing, dan layak dinaikkan derajatnya. Jangan biarkan perubahanmu mati hanya karena hidupmu sudah kembali nyaman. Hidupmu masih ada karena ada jiwa lain yang akan tertolong lewat dirimu. Sahabatku, pernahkah kau berpikir bahwa mungkin alasan Allah menyelamatkanmu kemarin bukan hanya demi dirimu, melainkan karena ada takdir orang lain yang bergantung padamu? Mungkin Allah membiarkan engkau hidup lebih lama karena kelak akan ada jiwa lain yang bisa tertolong lewat keberadaanmu. Entah itu anakmu, pasanganmu, orang tuamu, sahabatmu, atau bahkan seseorang yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Kau tak pernah tahu. Mungkin ucapanku ini kelak akan menjadi nasihat yang menyelamatkan jiwa seseorang dari keputusasaan. Dan untuk itulah Allah menjadikanmu selamat lebih dulu, agar engkau bisa menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Karena dalam perjalanan hidup seorang hamba, Allah seringkali menggunakan hamba-hamba yang telah Ia selamatkan sebagai jembatan bagi keselamatan banyak orang lainnya. Maka jangan merasa hidupmu hanya tentang dirimu. Hidupmu adalah bagian dari rencana besar Allah, di mana kau bukan hanya pemeran utama dalam ceritamu, tapi juga pemeran penting dalam cerita orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis mulia ini bukan hanya mengajarkan agar kita menjadi baik, tapi agar kebaikan kita menjadi sebab hidup orang lain menjadi lebih baik. Karena itu sahabatku, saat Allah menyelamatkanmu dari musibah, sakit, kebangkrutan, kemaksiatan, atau kesedihan, jangan buru-buru mengira itu semata-mata karena Allah ingin kau kembali bahagia. Bisa jadi, Allah ingin menjadikanmu lebih berguna bagi takdir orang lain. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin ayahmu sedang menunggu keberhasilanmu agar ia bangga di akhir usianya.